Sederhananya Merdeka Keuangan artinya kita sudah punya tabungan, kita sudah punya investasi ya, lalu juga kita sudah ada uang tunai untuk membiayai mungkin ada untuk kebutuhan jangka pendek maupun untuk kebutuhan jangka panjang ya, dan juga mungkin yang lebih lengkap lagi kalau memang kita punya istilahnya ada dana pensiun dan juga ada dana darurat atau untuk rainy day, Mbak. Baik, saya mau ke Mas Robertus. Ini Merdeka Keuangan menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, Merdeka Keuangan bagi saya ketika lifestyle kita sudah bisa ditopang oleh berbagai macam pendapatan, baik itu pendapatan aktif maupun pendapatan pasif. Dan tentu saja setidak-tidaknya kita sudah memiliki dana darurat, artinya 3-6 bulan ketika misalnya kita nggak ada pendapatan, kita udah bisa tenang. Dan juga kita sudah bisa memplanning, bahkan sudah menuju ke keuangan kita di masa jangka panjang, entah itu ketika kita pensiun 20 atau 30 tahun lagi, atau jangka pendek. Artinya kita benar-benar sudah bisa tenang dengan keuangan kita. Baik, ini artinya kalau kita merdeka ini sudah bisa tenang begitu ya, pengen ini itu udah nggak ada beban lagi begitu ya. Nah ini Pak Edwin, ini seperti apa sih sebenarnya masyarakat ini harus menyusun investasi berdasarkan tujuan investasinya agar kita bisa merdeka atau menjalankan tadi kebebasan dalam menjalankan keuangannya sendiri? Ya, jadi secara sederhana itu kalau bisa memang 30% dari kita punya income itu disisihkan, artinya kita juga menunda untuk berkonsumsi, Mbak. Nah, dari 30% tersebut kita secara disiplin untuk memasukkan ke dalam investasi, ya, baik itu nama investasi real atau maupun investasi bidang keuangan. Nah, dan yang penting juga adalah kita juga harus bisa membuat investasi kita tersebut itu paling dikit itu harus beat the inflation gitu loh. Ya kalau bisa memang lebih daripada tingkat inflasi. Karena apa? Karena nature dari inflasi itu adalah membuat atau mengurangi daya beli kita, Mbak. Nah itu. Tapi yang mungkin lebih panjang lagi, kita bukan hanya menyisihkan 30%, tapi berdasarkan 30% tersebut kita harapkan kita nanti kita bisa berekspektasi untuk beberapa waktu ke depan, misalnya tahun atau bulan ke depan kita bisa mendapatkan return yang bagus. Itu menurut saya, Mbak. Baik Pak Edwin, ini artinya 30% dari jumlah pendapatan kita begitu ya? Ya. Baik, untuk Mas Robertus sendiri ini seperti apa nih masyarakat harus menyusun investasi berdasarkan tujuan investasinya? Ya, tentu saja kita harus mengenali dulu mengenai budgeting dulu, mengenali kebutuhan kita. Memang idealnya di angka 30%, bahkan bisa lebih kalau untuk investasi dari total budget itu. Namun kita bisa usahakan dengan perlahan sesuai dengan misalnya kapasitas literasi kita mengenai investasi tersebut. Kita bisa naikin dari mungkin porsi 10%, kemudian 20%, nanti maksimal di 30%, sambil menuju 30% atau bahkan 35% atau 40% itu kita sambil bisa mempelajari lagi. Banyak sekali jenis investasi, dari investasi real dan non-real yang tadi Pak Edwin juga sudah katakan, dan juga berbagai jangan lupa selain kita pelajari return-nya, kita juga harus pelajari risikonya. Nah ini yang seringkali mungkin investor pemula ini lupa gitu. Jadi selalu disuguhkan dengan cuan, tapi kita lupa bahwa di balik cuan itu juga ada risikonya yang perlu kita pelajari untuk kita kemudian antisipasi. Nah, ini langsung aja saya tanya nih ya ke Mas Robertus, ini resiko investasi apa sih yang harus dipahami sebelum jadi investor, teruntuk untuk yang pemula nih seperti yang Anda katakan? Ya, itu balik lagi ke jenis investasi aset kelas yang kita akan investasikan. Misalnya saja investasi saham, misalnya di balik investasi saham itu kan ada berbagai macam jenis emiten dengan segala pergerakannya. Nah, kita harus tahu juga bahwa nggak semua pergerakan harga saham itu stabil. Ada beberapa yang stabil, namun ada juga yang volatil. Nah, volatilitas ini, fluktuatif yang tinggi ini yang harus mungkin dipersiapkan oleh investor. Kemudian juga mungkin yang pergerakannya stabil bisa jadi return-nya juga cukup lambat gitu, tidak secepat yang fluktuatif. Nah, investor juga harus siap untuk mendulang cuan yang mungkin lebih lambat. Ini kan yang kalau misalnya kita lihat masyarakat kita kan inginnya cepat cuan. Nah, kalau misalnya kemudian menemukan
emiten atau jenis investasi yang mungkin returnnya lambat ini akan lebih dihindari. Nah, kita juga harus tahu itu resiko seperti itu, dan itu nggak cuma terbatas di saham. Kan ada klasifikasi aset yang dari minim resiko sampai yang resikonya cukup tinggi. Misalnya safe haven, seperti emas atau dolar misalnya, kan kita bisa lihat juga resikonya, kita bisa gali di situ. Namun yang lebih penting adalah kita mengetahui tingkat risiko kita pribadi. Apakah kita adalah investor yang moderat ataukah investor yang agresif. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu mengenali profil risiko pribadi kita akan lebih mudah untuk menyesuaikan aset yang mungkin cocok untuk kita, kelas aset yang cocok untuk kita, dan dari setiap investasi yang ingin kita taruh, dan investasi mana yang mungkin cocok sama profil risiko kita. Baik, saya akan ke Pak Edwin. Pak Edwin, ini kalau ngomongin soal resiko investasi begitu ya, ini apa sih yang harus dipahami oleh investor? Kalau misalkan tadi Mas Robertus kan mengatakan sesuaikan dengan budget kita begitu ya. Ini untuk yang muda-muda, ini gimana sih sarannya Pak Edwin? Ya, kalau risiko itu kan secara general itu adalah bahwa apa yang kita tanam itu nanti tidak seperti yang kita harapkan. Artinya, misal kita harapkan misal 10-20%, ternyata hanya 5-6%. Jadi kita perlu ada benchmark, atau bahkan mungkin yang perlu diketahui adalah terjadinya penurunan investasi itu melebihi daripada apa yang kita investasikan gitu secara umum. Nah, itu yang mungkin kita perlu perhatikan ya. Tapi secara umum lagi ya di samping penurunan daripada nilai investasi kita ya, tetapi juga ada beberapa risiko lain ya yang mungkin secara umum kita gambarkan itu seperti political risk ya, lalu juga ada currency risk, ada juga misalnya tentang interest rate risk ya, lalu juga mungkin terkait dengan bahkan mungkin perusahaan kalau misalnya memang kita invest di saham ya, atau mungkin kita invest di obligasi, itu bisa aja mungkin perusahaan itu mungkin mengalami penurunan bahkan kebangkrutan misalnya sebagai contoh. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita cermati, Mbak. Baik, banyak hal yang perlu dicermati tentunya ya kalau untuk berinvestasi. Nah, Pak Edwin, ini dengan berbagai sentimen, ini instrumen apa aja sih yang sedang cemerlang di tahun ini? Kita tahu sekarang sedang banyak sentimen-sentimen negatif begitu ya tentang perekonomian dunia, termasuk berefek juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Ya, jadi kalau yang paling sekarang sentimen yang perlu kita lihat itu adalah memang terkait dengan penurunan daripada GDP di seluruh dunia ya, lalu juga terkait dengan inflasi tadi ya kan, lalu juga terkait dengan masalah geopolitik. Nah, itu juga perlu kita perhatikan tentang sentimen tersebut ya. Lalu berkaitan dengan kenaikan suku bunga, Mbak. Nah, ini yang perlu memang kita cermati untuk all aset ya. Jadi kita bicara tentang saham ya kan, ya itu harus kita perhatikan. Nah, sekarang investasi yang paling unggul di antara itu semua kalau menurut saya sih itu adalah kalau kita lihat return saat ini adalah memang terkait dengan saham, Mbak. Saya lihat ini saham itu sekarang itu paling tinggi returnnya dibanding mungkin kalau kita bicara kalau misalnya investasi di finansial itu adalah dibanding misalnya obligasi atau dibandingkan money market ya, tapi sekali lagi tergantung kebutuhan daripada si investor itu sendiri, Mbak. Demikian kira-kira, Mbak. Baik, Pak Edwin, ini saya penasaran sekali kalau Anda tadi bilang instrumen saham yang paling cemerlang begitu ya di tengah sentimen saat ini, kira-kira Pak Edwin ini sedang pegang apa nih untuk sektor apa nih, komoditi apa nih untuk di saham sendiri? Yang pasti kalau misalnya kita menentukan kita setuju tentang saham, nah kita harus perhatikan sekali adalah mengenai sektor apa yang akan perform atau akan hype untuk di tahun tersebut ya. Tahun 2020-2021 farmasi itu paling sederhananya, Mbak ya. Nah, tahun 2022 ini saya lihat adalah memang komoditi yang paling pertama urutan adalah pasti coal, Mbak.
Mbak. Jadi kalau misalnya kita investasi di saham-saham coal itu pasti akan return akan sangat bagus sekali. Lalu juga saham berbasis metal mining ya, itu seperti di nikel atau di timah itu menarik sekali. Ya, lalu ketiga ini kita lihat ini adalah consumer staple ini udah mulai menarik nih Mbak untuk masuk di semester kedua atau di kuartal 3, kuartal 4. Tapi urutan pertama overall memang saya lebih cenderung masuk ke coal stock Mbak. Baik, ini ada batu bara, nikel, timah begitu ya yang menarik perhatian Pak Edwin atau yang sedang dimainkan. Saya akan ke Mas Robertus. Mas Robertus tadi kalau kata Pak Edwin begitu ya beberapa instrumen yang cemerlang di saat-saat ini yang sedang banyak sentimen negatif begitu ya. Ini ternyata instrumennya ini tentang saham. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya maaf Mbak, tadi sempat terputus. Ya baik, Mas Robertus ini kalau kata Pak Edwin begitu ya instrumen yang sedang cemerlang begitu ya atau yang diuntungkan tahun ini adalah lebih ke instrumen saham begitu ya. Tadi disebutkan juga saham-saham komoditas yang dimainkan. Ini kalau untuk menurut Mas Robertus sendiri, ini apa sih instrumen yang sedang cemerlang di tengah banyaknya sentimen negatif saat ini? Iya, kalau saya lihat memang saham ya yang kalau kita lihat secara nyata ISG aja mampu mau diayun ke di bawah 7.000 toh akhirnya kembali lagi ke 7.000 sampai 7.100. Dan kalau misalnya kita lihat dunia gitu dengan inflasi yang tinggi, kita lihat biasanya inflasi kan akan merujuk ke emas, namun harga emas pun performnya sekarang mulai melandai ya, tidak seperti awal tahun kemarin. Jadi memang saham ini masih yang cukup menarik karena optimisme investor juga udah mulai tinggi melihat memang kalau misalnya saya lihat ekonomi Indonesia ketika dunia lagi gonjang-ganjing seperti ini toh masih cukup kuat gitu sampai saat ini dari berbagai indikator yang ada dan kita juga memang diuntungkan dari boom komoditi yang dimana kita sebagai eksportir komoditas baik itu metal maupun coal atau CPO kita adalah pengekspor utama sehingga kita memang diuntungkan. Ini yang kemudian juga kan menarik investor luar juga untuk masuk ke Indonesia. Ada inflow yang masuk ke Indonesia dan juga kalau kita lihat perform emiten-emitennya juga masih cukup baik di seperti call stock itu yang masih cukup bagus juga kinerjanya, bahkan kinerja keuangannya juga tampaknya juga masih cukup perform ya saat ini. Nah ini yang menurut saya juga membuat investor kemudian yakin ke aset beresiko walaupun memang resiko dunia juga ekonomi dunia juga masih cukup tinggi saat ini.